Jadi misal sapi satu ini gabungannya Abah Muklas dan teman-teman harus 7 orang lah gitu ya. Yang sudah disepakati bahwa nanti yang pengkorban itu dapat 5 kiloan misalnya ya. Matur Abah Muklas dan timnya, Abah ini sapi ini ya kita minta 1 kiloan gitu ya. Jadi ada 70 berarti. Oke boleh ya sudah, itu boleh. Baru itu begitu nanti diambil 7 kilo, ditimbang betul, nggak boleh sembarangan gitu ya. Ini adalah daging dari sapi satu, sapinya Bang Muklas dan teman-teman gitu ya, 7 orang itu diambil, sepakat 1 kilo, itu 7 kilo itu yang dimasak, itu sah dan halal. Tapi kalau tidak disampaikan dulu haram, Bapak. Karena lagi-lagi seluruh bagian daging itu harus dibagikan, seluruh bagian hewan kurban harus dibagikan, kepala, kulit atau yang lainnya, apalagi daging. Gini ya, ini penting sekali perlu kami sampaikan karena jangan sampai ngambil sebelum ada kesepakatan. Ngambil. Jadi haram itu juga satu, ya. Ini daging belum dibagi, itu udah ada yang ngambil, itu dianggap mencuri. Sehingga kemarin saya kiaskan terkait dengan orang yang misalnya mengambil atau bahkan panitia mengambil sebelum dibagi, itu menjadi haram. Berarti panitia mencuri. Maka caranya gimana? Ya sudah, sapi pertama sembelih, sapi satu lah gitu ya. Ya itu contohnya kami Bang Muklas dan teman-teman dan sudah sepakati di rapat bahwa nanti pekorban dapat 5 kiloan misalnya ya. Maka paling aman ada Bang Muklas dikumpulkan 7 orang itu. Pak, jadi kan dapat 5 kiloan. Ini panitia minta boleh sekilo 7 kilo kita masak. Sehingga nanti begitu dibagi betul, itu udah diambil dari 4 yang diaturkan pada pengorban, terus yang lainnya normal. Oh kurang, ambil sapi yang kedua, mungkin rombongannya Abah Ridwan misalnya, udah misalnya ya. Satu lagi tadi yang sirga itu pahalanya berarti sama dengan menyembelih sapi, satu sapi. Tadi ada penerangan ya, itu. Iya Pak. Terus gitu. Jadi kalau kita 7 orang, berarti masing-masing ini pahalanya mendapat satu sapi. Iya, benar. Jadi itu pakai kaidah umum Bapak. Kaidah umum itu yakni beramal jamaah itu memberikan satu kemuliaan yang luar biasa. Enak Bapak. Tapi lagi itu berarti ini lagi-lagi panitia apa yang dapat panitia itu jauh lebih banyak. Karena sebagaimana Rasulullah mansan aja barang siapa yang menjadi sebab terjadinya satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Artinya panitia menurut saya ada 10 Bapak ya. 10 sapi ya. 10 sapi, ada yang 1 ekor sendiri? Ada yang oke, anggap aja misalnya kemudian 9 lah, 9 kali 7 dan 63 ya. Ada 63 orang yang tadinya harusnya cukup uangnya untuk cuman korban kambing jadi korban sapi semua. Berarti 67 sapi yang tersembelih oleh masing-masing orang ini dan panitia mendapatkan pahala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhas Nagarullah, marilah kita awali silaturahim dan majelis taklim kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-Bapak, saya yakin kita semua sering mendengar ya, minimal seminggu sekali yakni tiap khotib itu senantiasa memesan kita, berpesan pada kita semua terkait dengan pesan takwa. Ini bagaimana itu difirmankan Allah billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saya sengaja pada malam hari ini kita menyinggung masalah ini ya. Jadi karena ternyata saat kita bicara sebuah kehidupan, cita-cita mulia kita hanya 2. Ya, jadi cita-cita kehidupan kita itu hanya 2. Ya, bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya ya. Artinya menjadi bagian. Tetapi sesungguhnya perintah Allah untuk menjadi cita-cita kita hanya 2. Yang pertama ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi hidup dengan kemuliaan, hidup dengan ketakwaan. Dan nanti kita akan coba bahas ya, ketakwaan itu seperti apa. Kemudian dan yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakni meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jadi 2 itu aja. Jadi kita bisa hidup dengan mulia tapi berakhir dengan husnul khotimah, auzubillahi min dzalik gitu ya.
kita mungkin berharap bisa meninggal dengan husnul khatimah, tetapi kehidupan kita tidak penuh kemuliaan. Ini juga tidak kita inginkan. Sehingga seringkali ada satu nasihat para ulama kita, yakni hidup mulia atau mati syahid gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada bagian yang tafsir tadi. Segera jadi di mana betapa para khatib ini senantiasa memerintahkan kita untuk bahwa yakni untuk senantiasa bertakwa, dan itu menjadi salah satu yang disyaratkan Allah dalam ayat Al-Quran, bahwa korban yang mau kita laksanakan ini, maksudnya kita korban ini, bahwasanya korban itu bukan daging atau darahnya yang akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan. Lagi-lagi adalah ini takwa. Maka Bapak Allah, takwa dalam kondisi yang umum yang sering disampaikan oleh para khatib, yakni bagaimana kita diperintahkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu secara umum gitu ya. Oke, kita ambil yang umum saja. Yakni bagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah yang seperti apa kan gitu ya. Sehingga ditegaskan di dalam surat Al-Bayyinah, yang diperintahkan Allah adalah bagaimana kita melaksanakan itu semua dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ya. Wa ma umiru, sungguh tidak aku perintahkan kalian, ya, beribadah padaku illa kecuali mukhlisin, yakni ikhlas dalam beragama. Jadi syarat pertama untuk sampai bahwa korban kita nanti sampai kepada Allah, yakni dengan ketakwaannya tadi adalah pertama adalah ikhlas. Ya. Ikhlas itu syarat pertama. Kemudian untuk menuju ke sana, orang ikhlas itu tidak boleh ala kadarnya, ya. Jadi kalaupun ada satu istilah yang seringkali keliru, ya, sembarang pokoknya penting ikhlas, itu tidak boleh. Jadi ternyata syarat ikhlas itu adalah profesional, Bapak. Menurut saya kalau kita bicara ini dalam dunia kehidupan, syarat ikhlas itu adalah profesional. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan satu penegasan, yaitu banyak sekali perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Salah satunya yang nanti sempat kita singgung, bagaimana Rasulullah bersabda, innallaha katabal ahsana ala kulli syai'. Jadi sesungguhnya Allah itu memerintahkan, kata itu telah menentukan, memutuskan dan memerintahkan, seperti perintah puasa itu, ahsana, berbuat baik, berbuat yang terbaik, ya. Jadi ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, atas segala sesuatu, atas segala perkara. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain disabdakan Allah, ya, fa'asinu, berbuat ihsan ya kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang yang melakukan satu kebaikan. Bahkan disebutkan lagi di dalam beberapa di dalam surat As-Saff misalnya, ya, bagaimana Allah mencintai orang yang berjihad dengan Allah itu dengan manajemen yang rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, baik, termasuk nanti masalah korban, ya. Jadi kalau jangan bersama nanti masalah korban ini, Rasulullah semua yang dicontohkan Rasulullah bagaimana mempersembahkan yang terbaik, kambing itu yang terbaik, sapi terbaik, unta yang terbaik, gitu ya. Kemudian memperlakukannya dengan cara yang terbaik dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan hal yang terbaik dari sebagai bukti keikhlasan kita. Sehingga Bapak Ibu, untuk menuju ke sana, ya, untuk menuju sampai pada kita melaksanakan sesuatu yang terbaik, maka kita harus pupuk diri kita, harus bina diri kita dengan satu kebiasaan, sebagaimana istilah orang Jawa itu tadi, wong iku yo kudu atine lambene ambek pegawane padha, kan sering ya, Mas. Itu gambaran syarat untuk kita menjadi berbuat ihsan, yang itu digambarkan Rasul dalam istilah iman. Al iman tasdiqan bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa mudharan. Jadi iman itu adalah ada satu pembenaran, ada satu baik di dalam hatinya, ada pembenaran dalam hatinya, kemudian wa iqrarun bil lisan, juga diucapkan dengan lisan. Sehingga Bapak Ibu nanti penting sekali, ya, kita nanti akan menuju ke sana terkait dengan masalah pelaksanaan korban misalnya. Ini banyak hal yang seringkali salah dilakukan karena tidak dilisankan, ya, tidak diakatkan. Ya, setelah wa iqrar bilisan ternyata wa amalun bil arkan. Itulah iman. Atau istilah orang Jawa tadi wong iku sing atine lambene ambek pegawene kudu sing padha. Kan sering gitu, ya. Ini menjadi satu gambaran. Sehingga Bapak Ibu,
Tetapi lagi-lagi menuju ke sana itu harus masuk dulu dalam lingkungan wilayah ya, yang disebut dengan muslim. Dengan cara apa? Dengan 2 kalimat syahadah. Oke, baik ya. Jadi ini urut-urutannya ngaten. Jadi muttaqin itu bisa diraih kalau kita menjadi pribadi yang mukhlis, orang yang ikhlas. Mukhlis ini bisa kita dapatkan kalau kita menjadi pribadi yang muhsin, orang yang senantiasa melakukan hal yang terbaik. Orang muhsin hanya bisa kita lakukan jika dia menjadi pribadi yang mukmin, yakni bagaimana hati, lisan dan perbuatannya sama. Kemudian untuk menuju ke sana, yakni kita harus menjadi orang yang muslim, orang Islam. Dan syaratnya adalah 2 kalimat syahadah. Ya, baik ya. Jadi kalau kita coba telah dari bawah, Bapak Ibu jangan, atau kita tidak akan pernah masuk pada pribadi muttaqin kalau kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya. Karena dalam ahamnya atau syahadatain, jadi dalam ahamnya atau pengertian 2 kalimat syahadah itu dia merupakan al-miftah dukhulil Islam. Dia adalah kunci, al-miftah itu kunci, dukhul itu masuk ilal Islam pada Islam. Sehingga sehebat apapun dia, sebanyak apapun karya dia, sebanyak apapun kemanfaatan yang diberikan pada masyarakat, kalau dia menyiapkan 2 kalimat syahadah maka tidak ada gunanya. Pus gitu ya. Maka syarat pertama yakni bagaimana harus diawali dengan 2 kalimat syahadah, yang itu dia masuk dalam wilayah pribadi yang muslim, berarti yang Islam. Sehingga dia baru masuk pada wilayah syariat dan seterusnya itu, maka dia punya kewajiban untuk melanjutkan prosesnya menjadi pribadi yang mukmin. Apa itu? Ada hatinya, ada membenarkan dalam hati, kemudian lisannya senantiasa mengucapkan isyhadu anna muslimun, qul inna sholati wa nusuki dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga diamalkan dengan perbuatan. Setelah dia sudah terbiasa dengan melakukan hal itu, maka yang terjadi dia ingin senantiasa melakukan yang terbaik. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan al-ihsan ka'anna anta abudallah, yakni ihsan yakni sebagaimana jenengan kita beribadah kepada Allah. Anta Buddha itu memiliki makna yang keseluruhan ya, bukan hanya sholat ya, tapi seluruh kehidupan kita. Karena lagi-lagi ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Itu sering saya sampaikan. Itu seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kita dengan dalam rawat seperti ini ya udah kita seolah melihat Allah menyaksikan kita, gitu ya. Kemudian jenengan nanti melaksanakan apapun juga kan karena yakin bahwa Allah akan melihat kita dan seterusnya, gitu ya. Saat itu sudah terbiasa kita melakukan hal yang terbaik, maka harus kita coba sempurnakan dengan keikhlasan kita. Maka itulah kita akan menjadi pribadi yang muttaqin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang lain pula, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya dari kitab yang pertama, yakni kitab Bulughul Maram ini. yakni ini berikan satu penegasan yang mau saya ingin pengulangan, yakni bagaimana di dalam hadis yang ke-701 itu ada satu perintah puasa di bulan Arafah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila an shaumi yaumil Arafah. Jadi su'ila, beliau ditanya an shaumin, tentang puasa yaumil Arafah di hari Arafah. Qala, beliau bersabda. Jadi Bapak Allah, Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah satu ketika ditanya oleh sahabat terkait dengan puasa di hari Arafah. Ya pokoknya nanti jadi pertanyaan ini hari Arafah tanggal 9 gitu ya. Qala, kemudian beliau bersabda. Yang berarti jawab sabda beliau yukaffiru. Itu menutup ya. Yukaffir itu menutup ya. Atau bisa dimaknai dengan menghapus gitu ya. Menutup atau menghapus. As-sanata, yakni 2 tahun ya, al-madiyah wal baqiyah, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, itu puasa Arafah. Sehingga Bapak Ibu, kami lagi-lagi berpesan pada diri kami dan jenengan semua, tolong ini dipersiapkan betul. Jadi kalaupun hari ini tidak sempat puasa, tolong nanti minimal tanggal 9 Dzulhijjah, yakni dari Arafah ini laksanakan puasa gitu ya. Syukur karena kalau misal dilengkapi dengan hari tarwiyah ya, tanggal 8-nya. Sehingga muncul pertanyaan, loh tarwiyah ini kan hadisnya lemah. Ya betul ya. Hadis lemah ini akhirnya menjadi 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama is okay. Hadis-hadis dhaif, kalau hadis lemah itu boleh kalau itu dalam sebuah amalan itu dilakukan.
Kalaupun misal udah saya nggak mau melakukan karena hari tangkih, monggo nggak apa-apa. Tetapi Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan 9 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Artinya niatnya boleh diniatkan puasa Dzul Hijjah. Gitu ya, ini penting ya. Monggo jadi segala tidak boleh diperdebatkan tentang tanggal 9. Tapi tanggal 9-nya monggo harus benar kita lakukan bersama dengan keluarga kita dan seterusnya gitu ya. Karena apa? Karena kemanfaatannya bisa menghapus dosa 2 tahun ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian di hadis ini dilihatkan dengan wasuila dan Rasul ditanya pula tentang ansyami yaumi Asyura, yakni nanti di bulan Muharram. Jadi naik lagi terkait dengan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Qala beliau sabda yukaffir, ya dia menutup atau menghapus as-sanah ya setahun al-madiyah, yakni apa sebelumnya gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa maaf ya, jadi beliau menjawabnya bahwa puasa hari Asyura itu menghapus dosa tahun sebelumnya atau tahun lalu. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau kita melaksanakan itu maka kita benar bersih ya dari dosa-dosa setahun sebelumnya dan sebelum sesudahnya. Kemudian beliau sempat tanya lagi terkait dengan wasuila an shaumi yaumil isnain. Jadi beritanya terkait dengan puasa hari Senin. Kemudian beliau bersabda dzatal yaumal walitu fihi wa bistu fihi au unzila alayya fihi. Jadi saat beliau ditanya terkait dengan puasa hari Senin, maka beliau bersabda itu adalah hari kelahiranku, hari aku diutus dan hari diturunkannya Al-Qur'an pertama kepadaku. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi pada kesempatan yang mulai ini Bapak Ibu, lagi-lagi saya ingin memberikan satu penegasan pada kita semua bahwa tolong persiapkan diri kita, atur sedemikian rupa jadwal itu jenengan bersama seluruh keluarga itu bisa melaksanakan puasa di hari Arafah. Baik, ngaten ada yang bertanyakan? Mboten nggih? Kenapa? Yang 10 harinya kan sudah berjalan. Iya. Nggih. Iya, kenapa Pak? Bapak untuk Senin dan Jumat itu ada kaitannya dengan Al-Qur'an? Oke, baik. Insyaallah ini sebenarnya pernah kami sampaikan terkait dengan kitab Al-Wafi yang hadis pertama ya, baik sini maupun di Baitul Salam. Jadi Bapak, satu amalan ini berlaku, satu amalan yang cara pelaksanaannya sama di waktu yang sama itu cukup satu niat itu mencakup semuanya. Laras. Tetapi diniatkan hari ini saya puasa hari Senin sekaligus puasa Dzul Hijjah. Ngaten nggih? Sama dengan jenengan tidak dari rumah menuju ke masjid ini, kemudian bahwa waktunya tinggal 2 menit nih. Kalau mau sholat tahiyatul masjid plus sholat qobliyah nggak mungkin, maka jangan cukup sholat qobliyah itu udah melingkupi tahiyatul masjid. Atau berikutnya misalnya, jadi kan rawuh ke sini sudah Allahu Akbar langsung qomat gitu ya. Jadi maka jangan begitu sholat fardu berjamaah tadi, maka otomatis itu dinilai juga dengan sholat tahiyatul masjid. Syaratnya kita penuhi apa? Jangan tidak duduk dulu begitu masuk di masjid. Walaupun duduk di maaf dikek nih, itu masih duduk. Hati-hati Bapak nih. Kalau jangan pengen merasakan sholat tahiyatul masjid secara otomatis, maka tidak boleh duduk. Ya di lantai ini apalagi atau dikek itu ya sambil dahar. Itu adalah sesaat gitu ya. Kecuali jenengan kalaupun misal rawuh duluan ya, kemudian di situ ada kue goreng ya, ada pisang goreng gitu ya dan sebagainya gitu ya. Sempatkan sholat tahiyat masjid dulu baru dahar. Oke. Ngerti ya? Jangan dahar dengan duduk dulu atau dahar dengan berdiri malah boleh gitu ya. Ini banyak nih. Jadi ini penting ya, sekali lagi seringkali ilmu itu penting. Ngerti Bapak ya? Jadi artinya ini sudah masuk bulan Dzul Hijjah, maka di dalam sebuah bab niat itu disebutkan bahwa satu amalan jika bentuknya sama di waktu yang sama itu melingkupi semuanya. Leres nggih. Bahkan Bapak Ibu leres Ayyamul Bid itu yang hadis yang umum itu kan tanggal pertengahan bulan ya, tanggal 13, 14, 15. Tetapi hadis yang
yang umum itu dari khusus tadi umumnya itu adalah pokoknya puasa 3 hari di tiap bulan. Itu biasa Ayyamul Bid. Lurus sehingga Rasulullah pernah melaksanakan tuh puasa Senin Kamis diniatkan juga Ayyamul Bid. Ya, ini subhanallah, ini penting ya Bapak, ini penting agar kita bisa mengoptimalkan pahala gitu. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Sesuatu itu kan tergantung daripada niat. Nggih. Terus Terkait dengan misalnya sholat qobliyah dengan sholat fardu, sholat wajib itu satu kali Dua-duanya dipakai gitu. dua-duanya. Jadi kalau misalnya sudah tidak memenuhi waktunya dikaitkan dengan sholat fardu tadi, maka hanya satu niatnya. Kan sholat fardu sunatnya sudah tidak diniati, tapi sholat fardunya yang diniatkan. Terkait dengan itu, apakah juga untuk hal-hal yang lain bisa semacam itu, artinya dirangkap jadi satu gitu. Misalnya niat kurban sama akikoh. Nah ini kan ada dua hal, tapi niatnya hanya satu. Apakah bisa itu sesuatu yang dua jadi satu niat? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, lagi-lagi yang perlu kami tegaskan di sini, satu niat itu bisa melingkupi beberapa amalan, gitu ya. Jadi manakala itu dilaksanakan dengan cara yang sama di waktu yang sama. Kalau tadi terkait dengan masalah kurban dan akikoh, ya akikoh itu adalah dilakukan pada saat kelahiran sampai dengan hari ke-7, itu yang terbaiknya ya. Kalau udah lepas hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 selesai. Kalaupun sudah tidak ada lagi kewajiban atau bahkan sunnah muakkadah melaksanakan itu semua. Ya, maka itu tidak bisa dibarengkan udah seniat akikoh plus kurban. Ya, jadi beda udah bisa nggih kalau masalah ini aku. Baik Bapak, ini karena waktunya ini ya, saya coba ya biar nyampe karena ini pertemuan terakhir sebelum Idul Adha. Baik, yang pertama Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu penegasan bahwa bab kurban ya. Jadi di kitab Bulughul Maram ini bab kurban atau bab al-adhahi gitu ya. Kenapa dengan Idul Adha? Karena itu maknanya adalah kurban. Syaratnya adalah sebagaimana disabdakan Allah dalam difirmankan Allah dalam surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Sehingga ini jelas kalau Imam Syafi'i mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, tapi Imam Abu Hanifah itu mengatakan adalah wajib. Ya, kenapa wajib? Karena itu menggunakan waktu wawu ataf ya. Fasholli, maka berpuasalah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sholat itu adalah suatu kewajiban, maka tentunya yang dihubungkan dengan dan itu juga memiliki hukum yang sama, yakni berkorban itu juga wajib. Monggo ini menjadi satu hal ya. Baik, kemudian Bapak Ibu, ternyata di sini Rasulullah memberikan contoh pada kita semua untuk berkorban dengan cara-cara dengan binatang yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya adalah beliau yudhahi, yakni berkorban bikabsyaini, yakni dengan dua kibas gitu ya, amlahaini aqranaini wa yusammaini wa yukabbiruni wa yudhairijlahu ala shifahima. Ya, jadi Rasulullah berkorban dengan dua ekor kambing kibas yang hitam keputih-putihan dan bertanduk. Beliau kemudian menyebut asma Allah dan bertakbir ya. Kemudian beliau menyebut asma Allah dan bertakbir sami wa yukabbir. Ya. Kemudian dan beliau meletakkan kaki beliau di bawah leher kambing tersebut. Ya, dalam sebuah redaksi beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri.
Artinya Bapak Ibu di sini nanti kalaupun menyembelih itu diupayakan sedekat mungkin dengan kepala ya. Di bawahnya boleh, tetapi lagi-lagi sunnahnya adalah bagaimana kalaupun nanti ada jagal ya, itu jangan harus ingatkan, nanti harus posisi yang di sebelah adalah yang paling dekat dengan kepala, leher paling atas lah ya. Baik, kemudian dihadapkan ke barat ya dan seterusnya itu. Kemudian saya bikin sudah cukup perso ya. Kemudian yang perlu ditegaskan ini muttafaqun alaih, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian disembelih sendiri kalau berani, kalau enggak ikut menyaksikan. Karena di hadis yang lain disebutkan bahwa pada saat itu kita harus mengambil ibroh, kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya saat kita berkorban, kemudian korban yang hewan yang kita korbankan disembelih, itu kita harus punya keyakinan bahwa di saat yang sama sifat-sifat binatang kita juga disembelih oleh peristiwa tersebut. Itu mohon pada Allah ya. Makanya nanti diharapkan tukang jagalnya juga berdoa, Allahumma taqabbal minna min udhiyah. Ya Allah, terimalah dari korbanku. Disebutkan 7 orang dari si A, si B, si dan 7. Ya baru Bismillah Allahu Akbar. Ngapain ya? Jadi ini jadi nanti monggo di praktekkan sehingga nanti siapapun yang tukang sembelih itu siapa yang ngucap yang sembelih Bapak, bukan orang lain. Ya, jadi nanti monggo walaupun tidak harus dilalukan ya, yang dialog mungkin panitia bilang setelah ini sapi satu atas nama Pak si A, si B dan sebagainya. Tetapi langsung dikasih tukang sembelihnya nama tersebut. Tolong Bapak ini untuk ya. Jadi tukang sembelihnya Allahumma taqabbal min udhiyatan disebutkan 1 2 3 4 5. Beliau yang nyampaikan baru Bismillah Allahu Akbar. Ya, ini penting Bapak ya. Ini penting kami sampaikan karena syarat penyembelih itu ya kemarin sudah 14 ya. Ada orang muslim yang sholat dan seterusnya lah. Ya baik. Coba. Diwakilkan kebanyakan itu nama-nama itu. Boleh Bapak. Boleh. Karena 7 orang mungkin salah satu yang boleh oke. Atau diwakilkan siapa. Nah, makanya tadi kalau misal di panitia tidak ada yang berani kan ada Bang ya. Nggak ada yang berani. Saya jumpai beberapa masjid nggak ada yang berani. Sehingga nunggu manggil jagal ya dari Juleha itu. Lah atau jagal bahkan jagal yang dia punya kemampuan untuk menyembelih. Lah jagal ini harus paham terkait dengan cara itu. Ya, nonton baik. Kemudian Bapak Ibu, di hadis ini wa fil lafzi kemudian di lafaznya disebutkan saminaini wa di abi awani fi sahihain bil masullati badal asil wa bil muslim wa yaqulu bismillahi Allahu akbar. Jadi Rasulullah memberikan contoh itu 2 ekor kambing yang gemuk ya, 2 ekor kambing yang mahal itu disebutkan gitu ya. Jadi menggunakan rasa gitu tadi kambing yang mahal. Jadi jadi memang diharapkan pada saat korban apalagi panitia ya begitu dapat amanah untuk mencari harga itu jangan asal-asalan, nggak boleh ya. Jadi kalau misal ternyata viralnya itu 21 juta itu dapat sekian kilo ya, karena yang jual temennya atau dekat-dekat sini wis saulai, tidak boleh. Tapi ya kemampuan daripada yang sirka itu kan nggak sama. Kemampuan dari sirka yang ada yang mampu 3 juta atau kalau besar mungkin lebih dari 4. Oke, nggak artinya itu satu sapi dengan sirka yang sama kan ya? Masing-masing 3 juta semua gitu ya. Nggak boleh ini Pak, jadi boleh tapi ada kesepakatan gitu. Katakanlah misalnya saya itu sirkah itu kan sebenarnya maksimal gitu 7 itu. Artinya boleh 2 orang, 3 orang, 5 sampai 5, maksimal 7. Jadi satu kemudian disepakati katakanlah 3 jutaan, oke monggo. Sehingga nanti katakanlah 3 jutaan dia harus disampaikan. Terus biaya operasional mana? Tidak apa-apa itu boleh. Sehingga ternyata 21 biaya operasionalnya 1,5 berarti harganya 19,5 misalnya. Itu sampaikan. Lah tugas panitia itu benar berusaha semaksimal mungkin dengan uang yang terkumpul ini mendapatkan yang terbaik. Itu harus itu ini ya. Saya pikir ini harus kita pahami sehingga memang berat tapi ya udah pasti Allah berikan yang terbaik juga gitu. Baik gitu ya. Itu yang harus diinikan. Kemudian hadis berikutnya juga Rasulullah perintahkan untuk
lagi-lagi sama ya, hadis yang 1390, yakni bagaimana ini dicarikan kambing yang mahal, bagus dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi dengan perintah untuk mengasah, gitu ya. Faqala bismillahirrahmanirrahim ya, dari riwayat yang lain min hadis Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin aqran. Jadi bahwa beliau menyuruh untuk membawa 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Yata'u fi sawadin wa yubruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Fa'atiya bihi liyudayyihi bihi. Oke, kemudian lagi-lagi beliau menyuruh saya untuk membawa 2 ekor kambing kibas bertanduk yang berbijak pada hitam, mereka hitamnya kemudian menderum, ya, itu berarti yang besar gitu ya. Kemudian melihat pada hitamnya gitu, dan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian faqala Rasulullah bersabda laha kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah halummi al-mudmah ya. Kemudian Aisyah diperintahkan untuk mengambil pisau dan mengasahnya. Kemudian beliau bersabda ishadi al-mudnan tsumma qala ya. Kemudian beliau bersabda asahlah pisau itu dengan batu gitu ya. Setelah itu mengambil pisau tersebut lalu membaringkan kambing dan menyembelihnya seraya berdoa bismika Allahu akbar ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma dhaha bihi. Jadi setelah pisaunya dibaringkan dan sebagainya, kemudian beliau membaca bismillah Allahu akbar, kemudian beliau berdoa Allahumma taqabbal min Muhammad. Jadi dengan ya Allah terimalah korban dari Muhammad, keluarganya dan umatnya. Kemudian beliau berkorban dengannya. Baik. Bapak Allah. Kemudian keterangan hadis ini ya, ini karena waktu ini, karena keterangan hadis ini yakni bagaimana ini dianjurkan kalaupun bisa menyembelih dengan tangan sendiri. Kalaupun mau diwakilkan beliau menyaksikan ketika itu ini seperti itu. Ya, dan boleh berkorban dengan hewan yang sudah tanggal beberapa sering gitu ya. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ini yakni hadis yang ke-1391, yakni manakala orang itu mampu berkorban kemudian tidak mau berkorban, maka itu boleh dikucilkan, dikasih stempel itu. Ini wong soge gak berkorban, itu boleh. Itu boleh ternyata ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan ya. Hadis yang ke-1391. Wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun." Ya, man barang siapa kana yang ada lahu atas dirinya sa'atun, kemampuan. Ya, walam dan dia tidak yudah berkorban. Jadi jelasnya bagaimana ini satu kalimat yang Rasulullah sabdakan, fala maka janganlah kalian yuqrabanna mendekati, jangan pernah mendekati musallana tempat sholat kami. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi orang yang punya kemampuan ini dibahas lebih detail lagi Bapak. Punya kemampuan ini bukan sekedar sekarang saya punya duit sehingga beli, atau bahkan saya nggak punya duit sekarang tapi uang saya dipinjam orang, atau mungkin saya nggak punya duit, saya punya gajian yang cukup membayar besok misalnya, itu semua dianggap orang mampu. Jadi ini makanya sehingga kenapa korban ini ya, jadi amalan-amalan di korban ini salahnya itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Dia bisa dikalahkan oleh orang yang mati syahid saja. Artinya berjihad kemudian tidak pernah kembali, berarti dia mati syahid. Satu. Yang kedua, ya, orang yang berkorban ini misal sama mengeluarkan uang 3 juta gitu ya. Ya, 3 juta ini disumbangkan ke Masjid Baitul Salam, disumbangkan untuk bangun masjid. Ya udah paling-paling kalikan 700 kali. Jadi berapa nih? Kurang lebih 2,1 miliar lah. Ya. Tetapi kalau itu uang 3 juta ini dibayarkan untuk hewan korban, ini balasannya terserah Allah, wajib. Bisa 1000 kali, bisa 10.000 kali dan sebagainya. Artinya bisa akan menilai sekian puluh miliar misalnya. Sama-sama 3 juta. Apalagi ini sirkah misalnya itu ya.
Kita semua bersama ya, yang namanya beramal jamaah itu jenengan 3 jutaan ya. Kalau beli sendiri dapatnya cuma kambing. Ya udah, kambing itu yang dikorbankan. Itu is okay, itu bagus. Tetapi begitu jenengan sirkah 7 orang jadi 21 dan jadi seekor sapi, maka jenengan masing-masing itu korban seekor sapi. Ini luar biasa. Jadi manfaat ini pahala di panitia Bapak gitu. Jadi yang korban itu mendapatkan satu kemuliaan karena tidak jadi korban kambing tapi korbannya sapi karena bertujuh. Sama-sama. Jangan pernah berpikir korban sapi 1 7 orang nanti naik 7 enggak. Nanti dapat sendiri. Gitu ya. Ini kenapa panitia kalau memang dilaksanakan dengan cara yang benar itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Betapa tidak, nggih? Jenengan bisa merubah 7 orang yang harusnya cuma korban kambing itu masing-masing jadi korban sapi. Siapa yang menyebabkan? Panitia. Jadi makanya panitia itu ya agak berat tapi banyaklah balasan dari Allah. Ya. Nah, jangan pernah tidak mau jadi panitia. Oke, baik. Baik, ya. Jadi jelas ini bagaimana kemudian pada yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa yang mempunyai keluasan harta untuk berkorban namun ia tidak berkorban, ia tidak wala maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi hadis riwayat dinyatakan sahih oleh Imam Hakim, sedangkan ulama yang lain malah menguatkan ya. Jadi sudah dikuatkan lagi. Sehingga Bapak Ibu disebutkan hadis ini adalah dijadikan sebagai dalil bahwa berkorban adalah wajib bagi orang yang kaya. Sehingga jumhur ulama mengatakan orang yang seperti ini kalau misalnya korban boleh dikucilkan. Ya tadi kenapa sahabat Rasulullah nggak boleh datang ke tempat sholat? Mau sholat, nggak boleh kemarin nggak korban gitu. Itu ya contohnya. Menurut saya contoh lagi jumhur ulama berpendapat bahwa berkorban adalah sunnah muakkadah di sini. Baik. Bapak Ibu Allah, kemudian yakni bagaimana Rasulullah menjumpai saat beliau setelah sholat melaksanakan sholat ya, menjumpai ada kambing yang sudah disembelih. Ini berarti dianggap belum berkorban. Gitu ya. Jadi hati-hati. Dan pertanyaannya Bapak, ini orang ikut kurban, tapi nggak sholat ya Pak? Sholat Idul Adha, gimana hukumnya kan? Wonten nggih? Males sunnah enggak apa-apa, enggak usah tidur aja gitu. Ada banyak. Gitu. Karena saya jumpai kok enggak sholat sunnah, sholat enggak apa-apa. Ada. Sholat itu tuh banyak yang ada beberapa yang tidak memanfaatkan itu karena dia belum kurban. Inilah pentingnya kalau beliau ini sirkah gitu ya. Karena sirkah maka ikut yang lain. Masa 7-7-nya enggak sholat misalnya. Ini ya, ini penting ya. Baik. Bapak Ibu itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan itu. Kemudian syarat hewan kurban. Nah, ini ya. Ini saya pikir kita semua paham lagi. Kemudian hewan yang enggak boleh cacat pada hewan kurban yang enggak boleh disembelih itu saya sebutkan aja di sini ada 4 macam ya. 1 yakni hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. 1 hewan yang buta sebelah ya, keceng ya atau toji misalnya boleh ya. Kemudian hewan yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Yang sekarang kan ada istilah sakit apa? Mulut sama apa? Kukung ya, itu juga boleh ya. Kemudian hewan yang pincang dan tampak jelas pincangnya, dan ternyata hewan tua yang tidak bersumsum, artinya hewan tua itu bisa diwakili tua atau kurus banget, itu juga boleh. Ya, ini Bapak yang perlu kami sampaikan. Kemudian, oke, baik. Terakhir saya ingin mencoba memberikan satu penegasan terkait dengan berbuat ihsan pada hewan kurban gitu ya. Baik Bapak Ibu, hadis yang ke-17 dari hadis Arba'in An-Nawawi itu sebutkan bahwa berlaku ihsan itu dalam segala hal ya. Yang itu nanti disebutkan di sini dalam penjelasannya, barang siapa yang berlaku ihsan dalam melakukan amal perbuatan yang berhubungan dengan dunia dan akhiratnya dengan penuh kebenaran dan kesempurnaan, maka
ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi saya ulang lagi Bapak, ini penting ya, sambil garis bawahi, karena ternyata melaksanakan amalan, baik amalan duniawi maupun ukhrawi dengan cara-cara yang maksimal, dengan profesional tadi, itu menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini pastilah ya, jadi jangan ada di sebuah instansi kemudian bekerja profesional maka akan dilirik dan akan karirnya bagus misalnya ya. Apalagi masalah-masalah ini, termasuk juga masalah korban nantinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn As-Saddad bin Aushi radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la As-Saddad bin Aushi radhiyallahu anhu. Ya. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Ya, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah kataba, ya, memutuskan, menetapkan atau mewajibkan apa al-ihsan, yang berlaku ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, atas segala hal. Kemudian sampai diberikan satu penegasan, fa idza qataltum, maka ketika engkau membunuh musuhmu dalam peperangan, fa ahsinu, maka berihsannya alkitlah dalam membunuh. Dengan bahasa yang sederhana, jika kalian melakukan pembunuhan maka bunuhlah dengan cara ihsan. Kemudian fa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih hewan kurban atau menyembelih, fa ahsinu, maka berlaku ihsanlah adzibah, di dalam berkorban. Dengan apa? Fal yahidda, asahlah ahadukum, dari pisau kalian, safrotah mengasah, fal yurih dzabihatahu, dan membuat sembelih itu tidak menderita, dan jangan membuat sembelih tidak menderita. Baik, Bapak Allah, saya langsung masuk pada penjelasan terkait dengan ihsan ketika menyembelih binatang. Baik, Bapak Allah, termasuk ihsan dalam menyembelih binatang adalah mengasah pisau hingga tajam, itu satu. Ya. Kemudian mengasahnya nggak boleh di depan binatang ya, asal-asal di depan binatang. Kemudian ini akan menenangkan binatang yang disembelih dan mempercepat kematiannya. Oke, monggo ini harus dipastikan Bapak, okay? Kalau nanti ada jagal yang mau menyembelih maka harus dipastikan pisaunya tajam. Kemudian Imam Ahmad dan Ibnu Majah itu meriwayatkan bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikannya dari binatang yang akan disembelih. Jadi kalau nanti ada tukang asah sendiri Bapak, itu jauh, jangan di depannya kambing gitu ya. Ya, harus terpisah ya. Dibikin sedemikian rupa sehingga mereka si binatang ini tidak tahu. Kemudian beliau juga bersabda, ini lagi-lagi semua adalah sunnah berarti kalau kita lakukan. Beliau juga bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan sekali sembelihan. Gini ya. Kalaupun sempat kejadian lah, mungkin karena nggak katak sehingga tidak begitu kuat misalnya gitu ya, maka itu tidak boleh terlalu lama jedanya. Jadi begitu kemudian kok belum mati, segera diikuti yang kedua, itu boleh. Ya. Baik, kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, begitu nanti setelah disembelih, ini jangan langsung dikuliti. Biarkan atau beberapa menit untuk memastikan bahwa binatang ini sudah mati. Karena kalau dia belum mati dikuliti, itu jadi bangkai sudah. Itu sebagai para ulama. Ya, jadi nanti tolong dipastikan belum dikuliti itu dipastikan gimana caranya bahwa si binatang sudah mati. Baik. Kemudian termasuk ihsan disebutkan ya, dalam menyembelih binatang adalah dengan cara menuntun binatang yang hendak disembelih itu dengan lembut. Ya, ini makanya butuh ahlinya Bapak. Jadi kalau kita nggak ahli terhadap perbinatangan, ya udah ngikut aja lah ya. Suruh megangi dan sebagainya. Karena biasanya kalau yang ahli itu dia tahu caranya bagaimana binatang itu tidak berontak ya. Ya, jadi di sini termasuk ihsan dalam menyembelih binatang adalah dengan cara menuntun binatang yang hendak disembelih dengan lembut. Baik, berikutnya Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang menuntun seekor kambing dengan menarik telinganya. Maka Rasulullah bersabda, lepaskan telinganya dan pegang
bagian depan lehernya. Baik, saya lanjutkan. Imam Ahmad berkata lagi, yakni binatang yang akan disembelih, itu dituntun ke tempat penyembelihan dengan lembut. Pisau yang akan digunakan untuk menyembelih disembunyikan darinya, kecuali ketika hendak menyembelihnya langsung. Sehingga termasuk berbuat baik ketika menyembelih binatang adalah menyembelih hingga urat lehernya terputus, jadi paling dekat dengan kepala. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang menyembelih binatang yang hanya melukai kulitnya saja. Jadi boleh kok disembelih terus biarkan lama nggak mati-mati itu nggak boleh. Dan tidak memotong urat lehernya. Dianjurkan juga agar tidak menyembelih binatang di depan binatang lainnya. Jelas ya, saya pikir udah kita semua paham ya. Jadi dianjurkan tidak menyembelih. Kalau bicara dianjurkan dalam sebuah hadis ini berarti nilainya sunnah. Gitu ya, ini nilainya sunnah. Artinya kalau jangan melakukan itu dapat pahala sunnah. Itu yang harus dipahami. Jadi kemudian lagi tidak menyembelih binatang di depan binatang lainnya, menghadapkan binatang yang akan disembelih ke arah kiblat. Berarti kepala di selatan, gitu ya, kakinya di utara, di hadapan ke kiblat baru disembelih. Ya, kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar, ya, membiarkan hingga mati, menghadirkan niat untuk mendekatkan diri pada Allah tadi ya, Allahumma taqabbal min udhiyaan siapa gitu ya. Kemudian mengakui bahwa binatang yang disembelih adalah pemberian Allah, karena Allah lah yang telah menundukkan dan memberikan binatang-binatang itu untuk kita. Gantinya saya pikir itu yang cukup jelas. Kemudian yang tidak alami bahwa itu kalau misal panitia itu tidak siap daging untuk yang dimasak ya, kalau di kampung biasanya nanya ada yang akikoh enggak dipanggil, akikoh boleh dimakan bareng-bareng. Tapi kalaupun tidak ada dan pengen menggunakan makan daging yang ada di situ, maka syaratnya harus ada akad dulu. Tadi saya sampaikan ya. Jadi iman itu antara hati, lisan dan perbuatan. Jadi misal sapi satu ini kagungannya Abah Muklas dan teman-teman ada 7 orang lah gitu ya. Yang sudah disepakati bahwa nanti yang pengkorban itu dapat 5 kiloan misalnya ya. Matur Abah Muklas dan timnya, Abah ini sapi ini ya kita minta 1 kiloan gitu ya. Jadi ada 70 berarti. Oke boleh ya sudah, itu boleh. Baru itu begitu nanti diambil 7 kilo, ditimbang betul, nggak boleh sembarangan gitu ya. Ini adalah daging dari sapi satu, sapinya Bang Muklas dan teman-teman gitu ya, 7 orang itu diambil, sepakat 1 kiloan, baik itu 7 kilo itu yang dimasak, itu sah dan halal. Tapi kalau tidak disampaikan dulu haram, karena lagi-lagi seluruh bagian daging itu harus dibagikan, seluruh bagian hewan kurban harus dibagikan, kepala, kulit atau yang lainnya, apalagi daging. Gini ya, ini penting sekali perlu kami sampaikan karena jangan sampai ngambil sebelum ada kesepakatan. Ngambil. Jadi haram itu juga satu, ya. Yani ini daging belum dibagi, itu udah ada yang ngambil, itu dianggap mencuri. Hukumnya mencuri, sama dengan kemarin ya, ada seorang sahabat yang dia mati syahid ya. Kemudian sahabat semua yang mengatakan ya Rasulullah dia syahid. Lah tidak. Kenapa? Karena pakaian yang dipakai ini dia mencuri atau mengambil bagian rampasan perang yang belum dibagi, itu dianggap mencuri. Sehingga kemarin saya kiaskan terkait dengan orang yang misalnya mengambil atau bahkan panitia mengambil sebelum dibagi, itu menjadi haram. Berarti panitia mencuri. Maka caranya gimana? Ya sudah, sapi pertama sebenarnya, sapi satu lah gitu ya. Ya itu contohnya kalau nggak Bang Plus dan teman-teman dan sudah sepakati di rapat bahwa nanti pekorban dapat 5 kiloan misalnya ya. Maka paling aman ada Bang Plus dikumpulkan 7 orang itu. Pak, jadi kan dapat 5 kiloan. Ini panitia minta boleh sekilo 7 kilo kita masak. Sehingga nanti begitu dibagi betul, itu udah diambil dari 4 yang diaturkan pada pengorban, terus yang lainnya normal. Oh kurang, ambil sapi yang kedua, mungkin rombongannya Abah Ridwan misalnya, udah misal itu ya. Satu lagi tadi yang sirga itu pahalanya berarti sama dengan menyembelih sapi, satu sapi. Tadi ada penerangan begitu. Iya Pak. Terus gitu. Jadi kalau kita 7 orang, berarti masing-masing ini pahalanya mendapat satu sapi. Iya,
Jadi itu pakai kaidah umum Bapak. Kaidah umum itu yakni beramal jamaah itu memberikan satu kemuliaan yang luar biasa. Enak Bapak. Tapi lagi itu berarti ini lagi-lagi panitia apa yang dapat panitia itu jauh lebih banyak. Karena sebagaimana Rasulullah mansan aja barang siapa yang menjadi sebab terjadinya satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Artinya panitia menurut saya ada 10 Bapak ya. 10 sapi ya. 10 sapi, ada yang 1 ekor sendiri, ada yang oke, anggap aja misalnya kemudian 9 lah, 9 kali 7 dan 63 ya. Ada 63 orang yang tadinya harusnya cukup uangnya untuk cuman korban kambing jadi korban sapi semua. Berarti 67 sapi yang tersembelih oleh masing-masing orang ini dan panitia mendapatkan pahala itu. Tapi tentunya karena Allah gitu ya. Jangan kira dari panitia nanti dapat apa daging banyak ya lain lagi masalahnya. Maka teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, semoga kita diberikan kemudahan sehingga bisa melaksanakan semua dan kita bisa husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzubillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.